Rasa duka yang mendalam masih dirasakan oleh Faisal dan keluarga besarnya. Hal seperti itulah yang masih dirasakannya. Namun meski rasa sedih masih menggelayuti di hati, Faisal dan keluarga besarnya harus berbesar hati menerima kenyataan pahit ini. Dan pada tanggal 13 Desember 2021, keluarga Bibi Andriansyah melakukan pengajian 40 harian wafatnya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Berbagai pihak pun berdatangan serta turut mendoakan Vanessa dan Bibi dan tak lupa memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan agar tabah menjalani kehilangan anak dan menantu tercinta. Lalu seperti apa tanggapan Faisal ketika mengetahui sang besan, yaitu Dodi Sudrajat, tidak melakukan pengajian bersama dan melakukannya di tempat yang berbeda? Ya baguslah dia mengadakan. Kan tambah banyak orang mengadakan. Semakin banyak yang mengadakan pengajian, semakin banyak yang mengirim doa, ya kan semakin besar kemungkinannya akan terkabulkan. Bagi saya sih oke-oke aja. Boleh saya bilang cap jempol itu mah. Kalau soal itu ya bertanyakan sama dia. Saya nggak paham itu. Ya kalau soal itu ya tanyakan ke dia, dan saya secara pribadi tidak ada membeda-bedakan. Kalau saya secara pribadi dan keluarga saya lah ya, bukan pribadi keluarga saya tidak ada membedakan. Tapi kalau soal yang lain itu memang bertanyanya ke sana. Kok ke saya tanyakan gimana sih? Berarti perihal keluarga tidak memasalahkan, kan memang ada. Di kampung saya ada, di Batam ada. Nah, kalau ada lagi di tempat lain alhamdulillah. Wasyukurilah, wa ni'matillah. Ya makanya kalau soal itu harus ditanyakan ke situ. Kenapa nggak ada? Apa tersamarkan atau gimana, saya juga nggak paham gitu. Ya kalau anak saya jawabnya gini aja. Yang jelas kita apa, dia aja lah gitu. Jadi kita begini, dia terserah dia lah Pak katanya. Jadi kita tentu mencerminkan kita, dia tentu mencerminkan. Jadi kata anak saya, kita apa? Kita aja yang jelasnya, biarin aja lah dianya. Jadi saya ya udah, kalau begitu ya saya melakukannya seperti ini dan yasin saya seperti itu. Nah kalau orang lain berbeda, ya saya kurang paham kenapa berbeda. Saya tidak menyambung-nyambungkan sampai ke sana-sana kesininya. Itu terserah publik menilai aja lah, terserah netizen aja lah. Tapi saya tidak ada ingin berkonflik. Nah itu titik. Saya tidak ingin berkonflik. Saya ingin berdamai. Saya ingin berkeluarga. Kenapa? Di sana kakeknya galah, di sini kakeknya galah. Kenapa tidak bersatu? Itu ajalah persoalannya. Saya ingin bersatu. Dan di tengah acara pengajian 40 harian wafatnya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Faisal pun sekali lagi menegaskan dan mengingatkan kepada pihak Dodi Sudrajat yang memiliki rencana memindahkan makam Vanessa Angel untuk kembali memikirkan rencana tersebut karena dirinya tidak setuju dengan ide dan rencana dari Dodi Sudrajat. Hal ini jelas dengan tegas dikatakan oleh Faisal karena Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah sudah tenang di alam sana. Ya kalau sampai sekarang kan nggak dipindahkan. Alhamdulillah. Itu kadang-kadang cerita-cerita aja. Ya nggak ada sampai kepada saya, permohonan nggak ada sampai, permintaan nggak ada sampai, dan laporan tidak ada. Cuman laporan begini aja, wartawan. Ya alhamdulillah sekarang kan. Tapi kalau ditanya hati saya, tanya pendapat saya sedapat mungkin jangan dipindahkan. Saya terus terang saja tidak setuju, sama sekali tidak setuju untuk dipindahkan. Kenapa? Bagi saya dan keluarga saya, almarhum Febri dan almarhum Panes sudah tenang dan damai di sana. Kita hanya tinggal mendoakan bagaimana mereka agar melangkah ke sisinya yang maha kuasa, ke surganya yang milik yang maha kuasa. Jangan kita utak-atik lagi. Kalau saya, nah yang harus dilakukan sekarang adalah menyelamatkan apa yang ditinggalkannya. Di antaranya anaknya kita selamatkan sekarang, kita besarkan sesuai dengan perkembangan ya zaman lah, sama perkembangan pendidikan lah zaman sekarang. Itu yang bagi saya. Rasa duka yang mendalam juga dirasakan oleh pihak Dodi Sudrajat, yang mana hal tersebut dilakukannya dengan menggelar pengajian 40 harian wafatnya Vanessa Angel. Pengajian tersebut pun turut dihadiri oleh keluarga besar dan para handai taulan dari pihak keluarga Vanessa Angel. Dan dalam kesempatan kali ini, pihak Dodi Sudrajat pun menanggapi atas sorotan dari para netizen yang mempertanyakan mengapa nama dan foto Bibi Andriansyah tidak dicantumkan dalam buku Yasin Vanessa Angel, serta menjelaskan mengapa merubah nama Galaskai Andriansyah menjadi Galaskai Azan. Berikut penjelasan dan klarifikasi dari pihak Dodi Sudrajat. Nah, ini nih kadang-kadang pertanyaannya banyak dari kemarin nih. Kalau bikin acara, kok cuman Vanessa-nya sih?
Bibinya kemana? Karena memang sahabat kami yang dekat sama kami itu Vanessa, bukan Bibi. Aku sendiri nggak terlalu kenal Bibi. Terus terang aja, jadi memang kenapa Vanessa? Emang karena kita dekatnya sama Vanessa. Gitu. Tapi kalau di doa ada disebut juga Bibi, yaitu rasa ini kita menghargai. Tapi kalau gambaran Vanessa segala macam itu yang kita kenal Vanessa, dan memang yang artis kan Vanessa. Gitu. Kalau misalnya pihak sana juga ngerasa seperti keberatan atau gimana, ya kenapa nggak bikin acaranya doanya doa Bibi baru Vanessa, terserah aja gitu. Kita nggak ada masalahin kok. Kan memang di sana kan keluarga Bibi, di sini keluarga yang Vanessa. Tapi doanya untuk Vanessa dan Bibi, ya kan? Nggak ada yang perlu dipermasalahkan lah kalau menurut saya. Silakan aja. Tapi kalau kenapa judulnya Vanessa? Karena memang Vanessa yang artis gitu. Vanessa yang keluarga kita, Vanessa yang kita lebih dekat. Intinya lebih ke situ. Oh, nggak ada kita nggak menganggap perseteruan segala macam kok. Proses hukum silakan. Intinya hari ini kita cuma mau berdoa aja kok buat Vanessa. Intinya buat Vanessa. Intinya kan Azan itu ya anaknya Vanessa. Saya nggak pakai nama orang lain kan. Namanya nama Vanessa Azania. Ya kalau ada namanya Azan, ya namanya Vanessa di situ. Gitu. Jadi nggak usah dipermasalahkan lah itu, nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Kalau ide awal memang dari saya. Kalau untuk acara, tapi ternyata banyak yang mensupport. Tapi nggak perlu ngomong lah, itu bukan saya sendiri, terus terang bukan saya sendiri, tapi banyak teman-teman yang mensupport. Alhamdulillah kita nggak perlu minta, nggak perlu ngapa-ngapain juga itu datang sendirinya, tapi bukan dalam bentuk ini ya, maksudnya jadi support itu kan bukan cuman dinilai dari uang, tapi dari tenaga, dari pikiran, itu sih sebenarnya. Jadi nggak bisa dinilai dengan uang. Makanya kalau dibilang hari ini mewah, bagi kita biasa aja gitu. Tapi kalau bilang enggak ya silakan gitu aja. Bang, maaf kalau boleh tahu menghabiskan dana berapa sih Bang? Aduh, nggak etis lah. Pokoknya di atas 200. Besok untuk keluarga ada rencana ke makam dan Apa? rencana untuk Oh iya, mau ziarah. Tante besok mau ziarah rencananya dari keluarga mamanya Vanessa, besok ziarah rencananya. Enggak, saya nggak mau nanggepin karena ya biarlah mereka Nggak apa-apa. ya Bang Gano ya. Dulu Nggak juga pernah Vanessa, nanggepin. waktu kasus awal juga banyak dihujat kok. Dihujat, dihina, malah saya sendiri dimusuhin sama keluarga. Saya sendiri yang belain Vanessa aja dimusuhin sama keluarga saya sendiri. Dibilang ngapain ngurusin perkara yang seperti itu. Ya sama seperti yang dialamin Om Dodi saat ini. Nggak apa-apa, semuanya itu ada hikmahnya. Tuhan itu tidak akan menutup kan. Pasti nanti akan kebuka juga. Mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang baik, mana yang tulus, mana yang ikhlas. Itu nanti semua akan kelihatan. Saya yakin kok. Vanessa dulu seperti itu, hari ini seperti apa. Jadi semuanya pasti ada hikmahnya. Semuanya itu pasti di balik ini semua pasti ada rencana Tuhan yang pasti paling baik. Saya yakin ini. Oh enggak, tidak ada klarifikasi di video itu. Itu memang konsepnya biar orang tahu bagaimana Vanessa dari kecil sampai dia enggak ada. Sebenarnya lebih ke situ. Gimana keluarga-keluarga menyayangi Vanessa. Gimana kedekatan Vanessa dengan keluarga. Itu yang ditunjukkan di situ. Tidak ada klarifikasi, tidak perlu mengklarifikasi. Semuanya tuh nanti akan terjawab sendiri. Saya yakin kok, nggak akan masyarakat juga bisa menilai lah. Jadi nggak perlu ada klarifikasi apapun dan kita tidak mau menjelekkan siapapun. Silakan aja masyarakat menilai sendiri. Silakan ya kalau mereka menganggap netizen itu adalah patokannya, silakan. Kita nggak peduli kalau sama netizen. Dalam kesempatan kali ini pun pihak Dodi Sudrajat kembali menegaskan bahwa dirinya tidak ada niat sedikit pun untuk merebut harta peninggalan dan warisan dari Vanessa Angel. Karena justru harta yang ditinggalkan oleh Vanessa Angel adalah cerita baik ketika masih hidup. Enggak, kita liatin aja lah. Kita lebih pasif aja.
kita lihatlah. Oh, itu lain lagi, itu urusan keluarganya Om Dodi nih. Ya. Iya. Besok. Nah, ada Oh ya, besok kita mengadakan acara 40 hari juga di rumah masa kecilnya Vanessa ya di Kemayoran. Ya, persiapan udah 99%, udah tinggal besok di hari H-nya aja. Ya. Akan diadakan waktunya mungkin apa sama seperti di sini gitu? Iyalah pasti habis maghrib ya. Iya, pasti habis maghrib lah, pada Isya. Ya kayak gitu. Sama lah, sama seperti ini. Intinya semakin banyak yang doain semakin baik. Kita nggak berharap ada konflik apapun. Iya. Silakan di sana mau bikin 5 kali mau apa segala juga nggak ada masalah. Intinya kita semua niatnya sama mendoakan yang terbaik buat mereka. Betul. Oke? Dan mungkin museum sudah rampung. Museum. Waduh. Museum apa yang udah rampung? Seperti apa mungkin? Apa yang mau ditaruh di museum kan sampai hari ini aja juga kan ya teman-teman mungkin tahu barang-barang segala macam juga kan masih di sana. Tidak ada yang diambil seperti yang dituduh-tuduhkan itu tidak ada barang Vanessa yang diambil itu nggak ada. Sebenarnya kan itu semua masalah kelegoan aja sebenarnya duduk bareng. Sebenarnya Dedi berhak kalau ditanya masa baju sepotong juga nggak dikasih kan gimana kan nggak mungkin kan. Sebenarnya mesti ada pembicaraan lah ke situ lah. Emang harta apa sih yang diperebutkan saya juga bingung. Emang Vanessa punya apa? Punya gedung, punya rumah banyak, kan nggak ada. Yang ditinggalkan apa sih? Cuman cerita baik aja. Yang ditinggalkan tuh cerita baik. Kalaupun barang-barangnya ada yang berharga silakan. Nanti kalau memang mau buat gala silakan. Ini kan masalahnya yang kita harapkan adalah keterbukaan, kebersamaan. Itu aja sebenarnya. Tapi sampai hari ini tidak ada. Ada rencana nggak?